Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ani iyyakum wal ahbab barakatuh asrar fid darain amin. La yushakkikannaka fil wa'di عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. لا يشككنك, jangan menyebabkan syak, jangan menyebabkan keraguan fil wa'di, di dalam janji. Adamu wuqu'il maw'ud, tidak terjadinya yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun sudah pasti waktunya. Li'alla yakuna, agar tidak menjadi dzalika, hal itu syak, qadhan, cacat, fi basiratika, di basirahmu, di mata hatimu, wa ikhmadan, dan memadamkan, linuri sariratika, bagi cahaya hatimu. Ini masalah sangat-sangat penting bagi orang yang punya mursyid atau guru arif billah dan ahli kasyaf. Juga penting ini masalah untuk murid yang sering mendapatkan isyarah. Jadi ketika seorang pengikut thariqah, penganut tarekat itu begitu naik kan suka ada isyarah. Terkadang ru'ya manamiyah, lewat mimpi, ada yang mendapatkan khatir malaki, khatir rabbani, ada yang mungkin berbentuk bisikan, tapi itu sulit ya, harus bisa dibedakan mana yang dari jin, mana yang dari malaikat, mana yang dari pribadinya dia, dari jiwanya dia sendiri. Ada bagha syekh yursyidum. Tapi ini kita bahas saja. Saya baca syarahnya dulu ya. La yushakkikannaka fil wa'di alladhi wa'adaka bihi maulaka fi manamin aw ala lisani malakin au biilhamin rahmaniyin. Engkau mendapatkan janji, bisa jadi Allah Ta'ala memberikan janji tadi lewat mimpi, ru'ya salihah. Bisa juga lewat lisan satu malaikat, melalui pendengaran maksudnya. Au biilhamin, bisa juga malaikat lewat khotir, bisa berbisik, macam-macam, tergantung maqam si murid. Au biilhamin rahmaniyin, atau melalui ilham. Dapat nih si murid nih janji, engkau akan mendapatkan futuh ketika usiamu 40 tahun, masalan, umpamanya. Atau engkau akan bertemu dengan Sayyiduna Al-Khadir ketika kamu berada di kota suci Makkah di dalam haji tahun ini, masalan, umpamanya. Atau macam-macam lah. Engkau akan mendapatkan kada wa kada, macam-macam kan isyarat-isyarat yang didapat si murid. Imma minar ru'yah, wa imma ala lisani malak, wa imma bi ilhamin rahmani, kata syarih ini. Setelah mendapat itu,
Tidak terjadi itu yang dijanjikan. Adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu. Sudah ditentukan kamu dapatnya waktu usia 40. Atau ditentukan kamu dapatnya waktu kamu haji. Kamu dapatnya waktu kamu umroh. Jelas. Waktunya sudah jelas. Dapat kada wa kadanya sudah jelas. Tapi tidak terjadi. Itu pasti yang muncul di hati murid ini ragu. Ini gimana isyarah ini? Katanya saya mau dapat ini. Katanya saya mau mengalami kada wa kada. Ini kan sering terjadi nih di thariqah ini. Kalau syak itu muncul, merusak atau minimal menggoyangkan i'tiqad si murid, li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Ini yang dikhawatirkan sama Sayyidi bin Athaillah. Biasanya kalau ada syak itu akhirnya menjadi cacat mata hatinya. Yang sudah mulai terbuka, tertutup lagi. Wa ikhmadan linuri sariratika. Sarirah al-qalb. Hati yang asalnya sudah ada nur, sudah ada cahaya, jadi padam lagi. Penting kan masalah ini? Saya kira penganut-penganut thariqah yang punya syekh, punya mursyid, thariqah apa saja, yang sudah menjalani thariqah bertahun-tahun, apalagi yang puluhan tahun, pasti ngalami ini. Makanya muhimun jiddan ini pembahasan ini. Kenapa itu terjadi? Apa si syekh yakdzib? Hasya wa kalla. Syekhun mursyidun arifun billah, tidak mungkin berdusta. Apakah malaikat yakdzib? Tidak mungkin, tidak ada malaikat kadzib. Malaikat adanya shadiq. Ilham Rabbani keliru. Ilham dari Allah keliru, ya lebih mustahil lagi. Lakin limadha hadha? Sebelum saya teruskan baca syarah ini, faman wa'adahu, saya ingin membaca dulu manaqib Syekh Abdul Qadir. Ini contoh paling enak sudah ini. Jadi Syekh Abdul Qadir itu di zaman beliau ada satu wali besar juga, arif billah, namanya Syekh Hammad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wal dhurriyyah wat talamid bi asrarihi wa asrari jami'il awliya wa razaqana wa iyyakum al adaba ma'ahum. Ini Syekh Hammad ini kalau di pasal yang wulida radhiyallahu anhu itu masuk guru Syekh Abdul Qadir malah ini. وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ بالخير حماد بن مسلم الدباس. نعم Syekh Husain al-Jailani, guru Sayyid Syekh, masa mau berdusta? Tidak mungkin kan. Jadi ada satu tajir, ini yang mau lihat manakib bisa lihat di pasal wa kana radhiyallahu anhu la yajlisu adh-dhubabu ala thiyabihi wirathatan lahu min jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Dari pasal itu ceritanya. Si tajir ini akan dagang, mau berangkat berdagang. Kemudian kalau bahasa kita sowan lah. Orang kalau mau pergi ke luar kota, ke luar negeri urusan dagang, kan biasanya sowan dulu ke kiai. Nah, zaman itu yang terkenal sepuh, kasyaf, sakti, mandi, arif billah, sahibil karamat, itu Syekh Hammad ad-Dabbas, Syekh Husain al-Jailani. Sebab Syekh Abdul Qadir waktu itu masih muda. Ini malah ada tahunnya ini. Fi sanati 21 wa 500. 521 Hijriah. Apa kata Syekh Hammad? In safarta fi hadhihi sanah qutilta wa ukhidha maluk. Jangan pergi.
Kalau kamu pergi dagang tahun ini, hartamu akan dirampok, kamu akan mati. Pahami kata-kata Syekh Ahmad. Kalau kamu berangkat, yang terjadi apa? Dagangan dirampok, nyawa kamu hilang. Apakah Syekh Ahmad ini dusta? Tidak. Melihat memang beliau. Bikashfi, bi'aini basirati. Mukashif ini. Dibuka oleh Allah Ta'ala hijab, melihat ini si pedagang ini, malah nama pedagangnya di manaqib ada ini. Abul Mudhaffar Hasan bin Tamim al-Baghdadi. Kelihatan bakal dirampok dan bakal mati. Khalas disampaikan. Namanya orang dagang, waduh saya nggak jadi berangkat, rugi. Ini udah siap semua. Al-Ghafilah, udah siap. Bidha'ah, barang dagangan siap. Beliaunya sendiri udah semangat mau jalan. Fa kharaja min indihi maghmuma. Pusing ini pedagangnya. Di tengah jalan ketemu Sultanul Aulia. Waktu itu saya nggak tahu sudah jadi sultan apa belum. Bisa jadi iya, bisa jadi belum. Soalnya masih muda ya. Syekh Abdul Qadir wa huwa syab yawma idzin. Ketemu Sayyidina Al-Jailani Mahbubullah yang masih muda waktu itu. Fahaka lahu ma qalahu Syekh Ahmad. Cerita, ya Syekh Abdul Qadir, saya dibilang sama Syekh Ahmad kalau berangkat dagang bakal habis barang dagangan saya dirampok dan saya bakal mati. Madza yaqul Sayyidina Al-Jailani Mahbubullah. Faqala lahu safir tadhhab saliman wa tarja' ghanimah wad-dhaman 'alayya fi dhalik. Ente berangkat. Ente bakal selamat ya. Dan bakal pulang dapat untung dari dagangan ente. Saya yang nanggung. Fi dhamanati. Ad-dhamanu 'alayya fi dhalik. Urusan ana sudah berangkat. Apa Syekh Abdul Qadir ini ya Hannu Kashif. Ini yang sepuh tadi bilang mati. Ini beliau bilang enggak selamat. Ini dua-duanya ahli kasyf. Dua-duanya munawwarul basirah. Dua-duanya waliullah. Salah satu dusta? Mustahil. Enggak ada wali kadzab. Ini sodik semua ini. Nah, ini yang saya ingin Anda pahami. Al-wali la yakdzib. Tidak akan berdusta. La Sayyidina Al-Jailani wala Sayyiduna Hamad Ad-Dabbas. Makanya harus ada ilm, mabhath. Bagaimana pemahamannya ini? Udah berangkat lama. Saya ringkas cerita ya. Saya tidak akan membahas apa yang terjadi, gimana caranya, sudah sering saya bahas itu. Pokoknya khulasatul kalam akhirnya ini selamat ini. Si pedagang ini selamat. Akhirnya begitu sampai ke negerinya, beliau mau sowan lagi ke kiai-kiai zaman itu, ke syekh-syekh, ke wali-wali zaman itu. Berpikir di dalam hatinya, gimana nih? Saya ke Syekh Ahmad dulu apa ke Syekh Abdul Qadir? Kalau sepuh, lebih sepuh Syekh Ahmad. Tapi yang benar omongannya nih dalam pikiran dia nih. Yang benar omongannya Syekh Abdul Qadir. Tengah-tengah hatinya lagi bolak-balik. Beliau bertemu Syekh Ahmad. Falaqiya Syekh Ahmadan fi athna'i tardidil khatir fi suqi Sultan. Wa qala lahu ya Abal Mudhaffar ibda' bi Abdul Qadir fa innahu mahbub. Dikasyaf lagi gonjang-ganjingnya pikiran si pedagang ini. Udah ente ke Syekh Abdul Qadir aja. Jangan ke saya dulu, ke sana dulu. Fa innahu mahbub. Itu anak muda mahbubullah, dicintai Allah. Ente mau tahu kenapa saya bilang mati nggak jadi mati, saya bilang perampokan akhirnya aman, ente dapat untung. Walaqad sa'alallaha fika 17 marrah hatta ju'ila ma qaddara 'alaik min al-qatl yaqadhah manama wa min al-faqr iyana nisyana. Itu inti mati nggak jadi, dagangan jadi dari habis bisa jadi untung itu
Gara-gara Syekh Abdul Qadir, ini tolong digarisbawahi, Syekh Abdul Qadir memohon kepada Allah 17 kali. Sehingga pembunuhan di alam nyata dirubah di alam mimpi, rugi dirubah jadi untung. Ingat ya, 17 kali menurut yang dilihat oleh Syekh Hamad. 17 kali. Dah. Akhirnya ini pedagang sowan ke Syekh Abdul Qadir. Apa kata Syekh Abdul Qadir? وجاء إلى الشيخ عبد القادر فقال له ابتداء قال لك الشيخ حماد إنني سألت الله فيك 17 مرة. Hentikan tadi dari Syekh Hamad, ya tajir, ya pedagang. Inti tadi dari Syekh Hamad dikasyaf sama Syekh Abdul Qadir. Belum cerita ini. Beliau bilang, saya kan memohon kepada Allah sampai terjadi takdir keselamatan kamu ini 17 kali. Wa izzatil ma'bud. Laqad sa'altu Allah Ta'ala fika 17 wa 17 marrah ila tamami 70 marrah hatta kana ma dzakara. Bukan 17 kali saya minta, 17 kali saya minta, belum diijabah, minta lagi 17 kali terus sampai 70 kali baru diijabah. Takdir pembunuhan dirubah menjadi keselamatan, takdir kehancuran dagangan dirubah menjadi keberuntungan. Ayyuhal ikhwan, jadi sadaqa Syekh Hamad wa sadaqa Syekh Abdul Qadir. Jadi kasyaf itu macam-macam, tingkat-tingkat. Kasyafnya Syekh Hamad ini mungkin, ini saya bukan ahli kasyaf, hanya menilai saja melalui riwayat-riwayat yang saya baca. Jadi kasyafnya Syekh Hamad ini mungkin tingkatannya melihat Lauhul Mahfuz. Kan di Lauhul Mahfuz itu ada catatan apa yang terjadi kan. Nah, di Lauhul Mahfuz itu ada yamhullah ma yasha wa yuthbit indahu ummul kitab. Ada lagi takdir yang fi ilmillah. Makna fi ilmillah alimahullah. Jadi sebelum Allah menciptakan semua kejadian di alam ini kan sudah tahu nanti bakal begini, bakal begini. Ini Allah aja yang tahu ini. Orang-orang yang mahbubin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. ونفعني وإياكم بالذرية والتلاميذ والأحباب من بركاته وأسراره في الدارين آمين على الدوام في اللطف والعافية بلا محنة دنيا وأخرى. Ini karena mahbub dikasih tahu sama Allah Ta'ala. Jadi kalau beliau doa merubah catatan takdir yang di Lauhul Mahfuz, jadi ijabah. Jadi nggak ada dusta di keduanya, hanya beda makom saja, beda makom kasyaf, beda derajat kasyafnya beda. Syekh Hamad menceritakan yang beliau lihat di Lauhul Mahfuz. Yang memang beliau lihatnya begitu. Tapi Syekh Abdul Qadir mahbub yang di Lauhul Mahfuz minta dirubah oleh Allah Ta'ala. Nah, yang diceritakan oleh Sayyidi Al-Qutb Al-Imam Ibn Athaillah itu ini. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Jadi kalau ada omongan syekh yang mukasyif atau ada isyarah kepada murid tidak terjadi, jangan cepat-cepat ingkar. Karena cepat-cepat ingkar itu menyebabkan salab. Na'udzubillah, salab, dicabutnya nikmat. Dicabut bagaimana? Yang asalnya lagi naik, turun lagi. Asalnya mulai munawwarul basirah, gelap lagi. Ya. Apa tadi dibilang tuh? Allah yakuna dzalika qadhan fi basiratik. Basirah yang udah mulai muncul, mati lagi. Nurul galab, mati lagi. Itu gara-gara asyak. Gara-gara
ragu kepada ikhbar syekh atau ikhbar ilham. Supaya selamat bagaimana? Kalau Ustadz Imam dulu sering ngulang-ulang. Yang taslim. Sama yang mulia itu yang taslim. Sering Ustadz Imam kalam gitu. Wasallim li ahlillah fi kulli mushkilin ladaihim wadihun bil adillati. Itu tadi baru dari satu taraf ya. Dari satu taraf. Antara Syekh Hamad dengan Syekh Abdul Qadir. Ada taraf lain. Sebab wa'ad yang didapat murid tidak terjadi. Kadang-kadang bukan karena urusan lahir mahfud. Si wa'ad tadi ya, muqayyad. Jadi si syekh umpama ngomong, ya fulan, engkau akan mendapatkan futuh ketika engkau umur 40 tahun. Itu kan kalamnya, nas kalamnya itu seperti itu. Padahal ini muqayyad ini janji ini. Hanya tidak diucapkan sama syekh. Sebab dianggapnya si murid pasti paham. Ya jelas ini akan terjadi, ente 40 tahun dapat futuh itu kalau ente tetap melaksanakan 3 syarat tariqah. 1, meninggalkan dosa besar. 2, selalu berusaha meninggalkan dosa kecil. 3, tunduk kepada Allah, Rasulullah, dan syekh. Itu kan gak usah diucapkan, memang syarat tariqah. Ketika balaghal arba'in, si murid ini dia tidak lengkap melaksanakan 3 syarat, ya otomatis mundur. Tapi biasanya kalau kata guru saya sih, kalau sudah dapat wa'ad, satahsudul futuh fi arba'ina sana, mathalan, kemudian karena si murid ini melakukan kesalahan apa-apa, itu tidak hilang sih, hanya mundur biasanya. Dari arba'in kad yakun sanah ba'du, atau 5 sinin, atau 10 sinin, terserah Allah. Tapi wa'adnya sih biasanya tetap terjadi kalau sudah si syekh talafat bidzalik. Faman wa'adahu maulah, ini syarah saya baca. Faman maka orang wa'adahu, menjanjikan kepada itu orang maulahu Tuhannya syai'an suatu, wa in kana muayyan az-zaman, zamannya sudah pasti. Thumma lam yaqa' dzalikal maw'udu, kemudian tidak terjadi itu yang dijanjikan, fala yanbaghi ayyushakkikahu dzalik fi sidqi wa'di rabbih, jangan sampai ragu di dalam kebenaran janji Tuhannya, li jawazi ayyakuna wuqu'u dzalikal maw'ud, yang saya katakan tadi, mu'allagan ala asbab wa syurut. Sesuatu yang dijanjikan itu terikat dengan beberapa sebab dan beberapa syarat. Ista'thara al-haqqu ta'ala bi'ilmiha dunal 'abdi lihikmatin yuriduha. Jadi ada beberapa asbab, beberapa syarat yang si murid tidak tahu. Kenapa Allah Ta'ala tidak memberitahu? Lihikmatin yuriduha. Karena ada hikmah Rabbaniyah yang lebih baik si murid tidak mengetahuinya. Wa min hadzal qismi, dan dari bagian ini, ma yaga'u, apa-apa yang terjadi li ba'dil awliya, ay yukhbira bi annahu yahsulu fi hadzal 'am kadza thumma la yahsul. Kadang ada wali pengumuman, tahun ini Indonesia akan terjadi ini, Jakarta akan begini. Tapi wali ini ya, wali ya, bukan dukun. Tolong dibedakan antara dukun alias ahli hikmah dengan wali min auliyaillah. Ini yang dibahas di Hikam Sayyidi bin Atha ini, kalau yang ngomong wali. Tsumma la yahsul, kemudian tidak terjadi. Fayaqa'u ba'dun nas fi aradihim, akhirnya orang-orang ribut. Nah, ini gimana nih Syekh Fulan bilang katanya mau ada kada wa kada di Indonesia, terus nggak terjadi. Kalau orang yang gampang goncang ya suudzon, malah sampai nyanci. Sini dibilang fayaqa'u ba'dun nas fi aradihim, sampai mencaci. Padahal wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah min ikhbarihi lis sahabah bil fath
Sudah ada contoh di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah menerangkan bahwa pada perjanjian Hudaybiyah kepada para sahabat bahwa akan terjadi kemenangan. Thumma lam yahsul, tidak terjadi fi dzalikal am. Tahun itu tapi terjadinya kapan? Fi amin ba'dahu. Ini yang saya katakan tadi itu. Jadi Rasulullah SAW itu juga menjadi contoh sempurna buat ahlus syariah, buat ahlul tariqah, buat ahlul haqiqah, buat majadzib, semuanya ada contohnya dari Nabi. Ini contohnya kejadian kayak Syekh Abdul Qadir tadi itu ternyata di zaman Nabi ada. Rasulullah bilang di Amul Hudaybiyah terjadi fatah, ternyata terjadinya 1 tahun setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi la yakdzib, dan mustahil Rasulullah SAW yakdzib. Tapi ini menjadi contoh bahwa yamhallah ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Fa idza khatara lil muridi khatirun rahmaniyun aw malakiyun thumma lam yahsul muqtadahu la yanbaghi an yashukka fi husul al maw'ud bal yanbaghi an ya'rifa qadrahu wa yata'addab ma'a rabbih wa yaskuna ilayhi fima wa'adahu bih wa la yatashakkak fi dhalik wa la yatazalzal i'tiqaduhu faman kana kadhalik fahuwa 'arifun billah salimul basirah munawwarus sarirah wa illa fa'alal aks min dhalik. Jadi kalau datang khatir kepada seorang murid, baik khatir rabbani atau khatir malaki, kemudian tidak terjadi, maka jangan sampai dia ragu di dalam terjadinya yang dijanjikan Allah. Bahkan dia harus mengetahui kadarnya dia. Saya ini hamba, al-abd. Allah ya Allah, saya ya hamba. Wa ita'addab ma'a rabbih, jaga sopan santun. Tetap memohon kepada Allah, ya Allah, alimni, beritahu aku apa hikmah di dalam belum diijabahnya yang saya minta ini. Padahal saya sudah dapat isyarah, katanya tahun ini saya dapat. Wa yaskun ilaih, dia harus condong kepada Allah, ya Rabb, arifni, alimni, apa dosa saya, apa kekurangan saya, sehingga doa saya belum diijabah. Wala yatazalzala i'tiqaduh, tidak boleh sampai goncang i'tiqadnya. Matufnya ke itu ya. Ya'rifa yata'addaba yaskuna sampai yang akhir. Faman kana kadzalik, orang yang sudah bisa menjaga i'tiqad hatinya itu, maka dia mendapatkan laqab arifun billah, salimul basirah, selamat mata hatinya, munawwarus sarirah, bercahaya hatinya. Sebagai penutup, saya ceritakan ada 2 orang, ini sudah pernah saya ceritakan, saya ulangi lagi. Ada 2 orang sama-sama mengamalkan sholawat, dapat ijazah dari satu syekh, 40 yauman. Yang satu berhasil, yang satu tidak. Yang berhasil ya gampang, i'tiqadnya yang sudah berhasil. Lah yang tidak ini goncang kan. Itu kalau dia ribut, gimana nih katanya pasti berhasil, kok saya tidak, kacau, ya udah selesai. Tapi kalau yarja, kan ada cerita nih orang yang tidak hasil terus yarja ilallah, saya tidak diijabah mungkin karena saya ada salah selama 40 hari, ada kesalahan yang saya lakukan. Pokoknya dia tidak menyalahkan syekh, tidak menyalahkan nabi, tidak menyalahkan sholawat, tidak menyalahkan Tuhan, dia salahkan dirinya. Diulang lagi. Begitu diulang sambil dia menyalahkan dirinya tadi, 40 yauman ukhra istajaballahu lah, Allah Ta'ala memberikan ijabah. Jadi begitu. Memang sulit ya jaga tagallubul galb, bolak sumiyal galbu li tagallub, ya kan, bolak balik. Pokoknya begitu ada hati mau suudzon, mau syak, cepat-cepat kembali ke kaidah hikam. Hikam ini buat rambu-rambu,
Makanya usahakan orang yang mau serius tariqah itu menghafalkan hikam. Begitu ngamalkan apa nggak hasil, mau nyalakan amalan, ingat hikam. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanu. Tambahan pemahaman kita, wa in meskipun qala Syekh fulan arba'ina yauman gobul. Wa in qala Syekh fulan dipuasai 7 hari gobul. Kok belum gobul ini? Jangan salahkan syekhnya. Jangan salahkan wiridnya. Jangan salahkan puasanya. Salahkan hati Anda sendiri, amalan Anda sendiri. Mungkin saya bacanya kurang ikhlas, mungkin di tengah-tengah baca saya ada kurang hudurul qalb, mungkin makanan saya. Hal-hal begitu itu mencaci maki diri kita sendiri ini akan membuka babul ijabah minallah untuk tirakat yang setelahnya, untuk amalan yang setelahnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin.